lagi di channel Baik Japra Hobi guys. Gimana kabar kalian? Saya doakan selalu sehat ya guys. Hari ini kita mau membahas kura-kura air guys. Gimana kalian yang buat penggemar kura-kura air tidak bersabar dengan jenis yang satu ini guys. Kura-kura ini berasal dari Amerika Selatan guys. Apa namanya? Kita ambil aja kura-kuranya guys. Kura-kuranya adalah berjenis Razorback guys. Wih, ini kura-kuranya keren banget guys. Jadi kura-kura Razorback ini berasal dari Amerika ya guys. Tepatnya di negara Alabama, negara Mississippi, Texas, dan yang lain-lain di sekitaran Amerika guys. Kura-kura ini di Indonesia juga sudah ada beberapa yang berhasil mengembangbiakan dari kura-kura Razorback ini ya guys. Jadi kalau dari segi ketahanan tubuh ya tidak 100% kuat banget di Indonesia, tapi sudah banyak kura-kura ini yang bisa diternakan di Indonesia guys. Kura-kura Razorback ini mempunyai nama khas yaitu kura-kura bersilet guys. Ini nama latinnya di bawah ya, kura-kura Razorback ini. Jadi kura-kura Razorback ini mempunyai ciri khas yang unik. Dan juga kura-kura ini banyak berhasil juga dipelihara di Indonesia dan dikembangbiakan juga di Indonesia. Mungkin karena dia bisa beradaptasi dengan suhu Indonesia dan iklim di Indonesia, dia bisa beranak pinak juga di Indonesia guys. Jadi kura-kura Razorback ini termasuk kura-kura berjenis kura-kura kecil ya, bukan kura-kura sedang. Jadi bagi kalian yang mempunyai lahan yang sangat kecil, ini cocok banget dipelihara di rumah kalian guys. Jadi kura-kura Razorback ini juga karakternya soft banget, jadi juga galak seperti kura-kura AST atau CST. Kita bisa lihat tuh, kita bisa megang kepalanya seperti ini guys. Jadi kura-kura ini bener-bener jinak juga, jadi aman buat kalian yang mempunyai anak kecil dan tidak terlalu agresif guys. Oke, sekarang kita membahas ciri-ciri dari kura-kura Razorback ini. Yang pertama dari karapasnya yang sangat unik ini guys. Dari karapasnya bentukannya lancip seperti genteng gini guys. Jadi bener-bener lancip. Terus yang kedua, pola dari karapasnya yang sangat indah banget. Jadi polanya tuh seperti ada garis-garis gitu ya di karapasnya, titik-titik garis gitu, dan bentukan polanya tuh apa ya? Jadi ada bentukan panjang, ada lancip di tengahnya gini. Jadi unik banget. Ini polanya sangat unik. Dan kenapa disebut silet? Karena di pola tengahnya ini seperti lancip-lancip seperti silet. Jadi dia punya ciri khas itu guys. Terus warnanya juga berwarna coklat muda gini. Warna dari Razorback ini juga cukup unik. Dan di karapas depannya itu juga seperti atap gitu ya. Jadi lucu banget. Khasnya juga unik dari karapas depannya tuh. Ujung-ujungnya tuh seperti ada lapisan atap seperti itu. Ini keren banget. Kura-kuranya keren banget dari ciri-cirinya. Terus yang selanjutnya adalah di flastronnya. Karena ini flastronnya berbentuk kecil ya, jadi emas turtle. Jadi dia berbentuk kecil seperti ini. Jadi tidak lebar full seperti kura-kura air yang lainnya. Terus yang kedua, di bagian depannya ini bisa digoyang-goyangkan seperti ini karena dia emas turtle juga. Salah satu ciri khasnya tentu bagian bawahnya enggak. Jadi ini adalah salah satu ciri khas dari kura-kura Razorback. Untuk di kepala, oh ini kayaknya agak ngamuk nih guys. Dia agak ngamuk karena guys, dia agak mangap. Agak banget. Kalau untuk kepalanya khasnya itu ada berbentuk lancip banget. Jadi kepalanya Razorback berbentuk lancip dan hidungnya juga seperti hidung babi gitu ya. Tapi nggak terlalu moncong, tidak terlalu panjang, tapi dia berbentuk hidung babi seperti itu. Dan selanjut khas dari kepalanya adalah ada titik-titik hitam di wajahnya, itu ya unik banget ya. Jadi ada titik-titik hitam dan berbentuk lancip tadi juga. Dan juga kulitnya berwarna abu-abu gini. Itu kura-kura Razorback. Untuk kaki dan kaki depan dan kaki belakang dan kepalanya tuh berwarna abu-abu ya. Apalagi ya untuk ciri-ciri khas dari Razorback. Jadi untuk kukunya, ini ada di bagian bawah ini, kakinya ini juga ada seperti kayak sisik-sisik gitu ya. Jadi di kaki depan bagian sininya dia itu ada sisik-sisiknya juga, dan kaki belakangnya juga ada seperti sisik gitu. Ini juga salah satu ciri khas dari Razorback. Terus apalagi dari ciri khasnya dari Razorback, untuk ekornya itu berbentuk tidak terlalu panjang seperti ini ya. Untuk ekor Razorback tidak terlalu panjang, dan khas dari betina dan jantannya memang lebih panjang si jantannya. Satu ciri dari Razorback yang kita punya guys. Ini masih ukuran remaja, jadi belum terlalu besar. Mungkin perkiraan antara 2 tahun lagi baru bisa reproduksi guys ini kura-kuranya guys.
Sekarang kita membahas perilaku dari kura-kura Razorback. Jadi kura-kura Razorback ini hidup di air tawar ya guys, bukan di air payau. Terus yang selanjutnya adalah Razorback ini suka di air tenang, jadi bukan air arus deras. Jadi dia tidak begitu suka berenang. Jadi kura-kura ini benar-benar hidup di dasar dari sungai-sungai. Jadi dia dasar, jalan pelan-pelan. Jadi tidak sering berenang. Jadi dia hanya suka hidup di dasar air di sungai itu ya. Dia tidak pandai, bukan tidak pandai, tapi tidak suka berenang si kura-kura Razorback ini. Dan dia juga saya lihat di tempat kita jarang juga muncul di permukaan. Jadi dia cenderung lebih sering di dalam air guys. Sekarang kita membahas reproduksi dari Razorback. Yang pertama dari membedakan jantan dan betinanya. Nah ini agak sulit banget karena ukuran dari jantan dan betinanya Razorback itu setahu saya sama ya ukurannya. Jadi ukurannya tidak ada bedanya besar dan kecilnya. Yang selanjutnya untuk membedakan keloakannya lebih jauh dari flastronnya. Tapi yang betina pun juga seperti itu. Jadi agak sulit, benar-benar sulit pada saat usia remaja itu membedakan jantan dan betinanya. Bahkan di usia dewasanya dia pun juga sulit. Jadi yang nanti membedakan harus kita bisa melihat dia suka menaiki si betina. Jadi kalau ada dia ini jantan ini, kalau ada kura-kura lain Razorback juga betina, biasanya si jantan akan menaiki si betina gitu. Nah itu salah satu ciri bahwa dia itu jantan. Jadi saking sulitnya membedakannya guys. Selanjutnya yang pengalaman saya untuk membedakan jantannya, si jantan itu lebih sering memperlihatkan ekornya untuk keluar dari karapasnya. Jadi kalau kita lihat dari posisi atas posisi dari atas kura-kura gini, kalau dia dalam air itu ekornya cenderung mengeluarkan gini kalau jantan guys. Jadi cenderung lebih keluar gini ekornya. Dia lebih sering mengeluarkan ekornya untuk si jantan. Jadi kalau betina dia cenderung melipat, jadi tidak kelihatan kalau dari sisi atas. Itu salah satu pengalaman saya ya. Yang paling kelihatan memang dia menaiki si betinanya. Karena dia berjenis kura-kura kecil, untuk Razorback ini tidak bisa menampung banyak telur ya guys. Jadi cuma antara 5-7 telur aja, itu pun telurnya memang kecil sekali. Jadi kalau baby Razorback itu super kecil, mungkin hanya sebesar kuku kita ini guys. Kuku jempol kita ini saking kecilnya. Jadi sangat riskan sekali dalam proses penetasan telur dari Razorback ini. Untuk masa inkubasi dari kura-kura Razorback ini bisa mencapai 4 bulan loh guys, saking lamanya. Jadi untuk perkembangan telurnya memang agak lambat untuk Razorback, bisa sampai 4 bulan. Jadi untuk kura-kura Razorback ini sama mirip-mirip juga dengan kura-kura yang lain, dia bisa bertelur antara 2-3 kali dalam 1 tahun guys. Nah ini salah satu keunikan dari kura-kura air yang saya pelajarin dari beberapa literatur. Ternyata kura-kura betina itu bisa menampung sperma, mengawetkan sperma itu bisa sampai 2-4 bulan. Yang dimaksud menampung adalah ketika dia kawin dengan si jantan, spermanya ini tidak mati di dalam tubuh si rahim betinanya ini sampai 4 bulan. Sehingga dengan sampai 4 bulan itu dia bisa memproduksi telur tanpa dikawin oleh si jantan guys. Keunikan dari kura-kura itu juga seperti itu yang saya tahu dalam pelajaran. Mungkin jika kalian tahu juga atau mungkin saya salah, bisa ketik di kolom komen mana yang benar dari si kura-kura itu tadi guys. Di Bajapra kita punya Razorback 3 ekor. Ini saya taruh di air dulu ya guys. Kita ambil satunya lagi. Ini satunya lagi guys. Ini kura-kura Razorback kita yang kedua, dan kita juga masih belum bisa prediksi jantan atau betina. Jadi ukurannya sama kayak yang tadi ya guys, dan cuma ini cenderung lebih panjang untuk karapasnya. Ciri-ciri flastronnya pun sama, dan ekornya pun juga sama yang tadi guys. Yang ini kayaknya cenderung betina karena dia jarang memperlihatkan ekornya. Terus yang kedua kayaknya lebih kecil, dan antara jarak keloakannya lebih pendek. Jadi bener-bener kecil sekali perbedaannya. Tapi ini mudah-mudahan ini betina, yang tadi jantan. Oke, sekarang kita mau membahas makanan dari Razorback ini guys. Untuk Razorback adalah kura-kura omnivora. Jadi kura-kura Razorback ini kalau di alam liarnya dia bisa makan ikan, bisa makan siput atau kodok dan kawan-kawannya, dan juga karena dia omnivora dia juga bisa makan rumput-rumputan atau tanaman-tanaman air yang ada di alam liar guys. Tapi pengalaman kita yang ada di Bajapra, dia tidak mau makan seperti selada, sayur dan kawan-kawannya. Jadi kita hanya memberikan pelet ikan. Terus yang kedua kita memberikan ikan hidup. Jadi kadang-kadang dia berburu ikan hidup jika bosan dengan makanan pelet kita. Terus yang selanjutnya kita kasih maggot kering. Itu juga
penting untuk meningkatkan dari segi protein dan kalsium si kura-kura Razorback ini guys. Oke, kita masukkan ke sini lagi air. Sekarang kita ambil satu lagi. Ini kura-kura Razorback kita yang ketiga guys. Ini sudah cukup umur banget. Ini perkiraan Razorback udah sampai 7-8 tahun ini guys. Dan ini berjenis kelamin betina ya guys. Jadi kenapa bisa dibilang cukup tua? Karena dari karapasnya sudah kelihatan. Jadi benar-benar berbeda. Coraknya pun sudah hilang. Jadi benar-benar karapasnya seperti sudah tua gitu ya. Jadi perbedaan umur juga kelihatan di bentukan karapasnya. Dan ukurannya pun jauh lebih besar dari yang tadi. Tuh. Jauh banget gedenya guys. Jadi ini ukuran ukuran dewasa, ini ukuran remaja. Jadi ukurannya juga jauh, jadi benar-benar bisa kita lihat ini yang sudah maksimal. Ini maksimal size ya guys. Jadi buat kalian yang mempunyai ruangan yang kecil itu cocok banget pelihara kura-kura Razorback ini karena ini ukuran maksimal size-nya guys. Di pemilik yang lama sepertinya rawatan outdoor, jadi karapasnya agak cenderung lebih gelap dan lumutnya cukup banyak sehingga karapasnya ada corak-corak lumutnya seperti ini. Oke guys, itu review singkat dari kita membahas kura-kura Razorback ini guys. Gimana menurut kalian? Bagus banget nggak untuk pelihara kura-kura Razorback ini? Jika kalian suka, bisa ketik di kolom komen juga. Dan jika kalian pernah pelihara dan suka dengan kura-kura ini juga ketik di kolom komen di bawah ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar bikin videonya makin semangat lagi guys. Sampai jumpa di video Bayi Japra berikutnya. Goodbye guys.